Bapak, Ibu, Saudara sekalian, minggu ini adalah minggu terakhir dari pemahaman kita mengenai keluarga. Oleh sebab itu, mari kita pada saat ini merenungkan kembali makna daripada hidup kita di tengah keluarga. Hari ini saya akan membahas mengenai penolong yang sepadankah. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan, Engkau yang mencipta kehidupan kami, Engkau juga yang merencanakan dan mengizinkan kami memiliki keluarga kami masing-masing. Kami berdoa supaya kami dapat menempatkan diri sesuai dengan kehendak-Mu. Tolonglah kami Tuhan di tengah-tengah keluarga kami, sehingga kami dapat menjadi berkat baik di tengah keluarga kami maupun di dalam masyarakat kami, di tengah gereja kami, dan kami dapat mempunyai hidup yang bermakna di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hari ini kita membahas sebuah topik, yaitu penolong yang sepadankah. Bulan keluarga mengingatkan kita akan tugas kita terhadap pasangan yang Tuhan berikan, anugerahkan dalam hidup kita. Pokok pikiran yang pertama yaitu penolong yang sepadan. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 18 dikatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dalam King James Version dituliskan, And the Lord God said, It is not good that the man should be alone. I will make him an helpmeet for him. Istilah penolong yang sepadan dalam bahasa Ibrani disebut eser, di dalam bahasa Inggris disebut helpmeet. Itu disebutkan 21 kali di dalam Alkitab kita. Hanya 2 kali istilah itu dipakai dalam konotasi seorang perempuan menolong seorang laki-laki. Sementara 16 kali yang lain, eser dipakai untuk menggambarkan Allah yang menolong manusia. Dan 3 kali yang lain digunakan untuk menggambarkan seorang manusia menolong sesamanya. Jadi hanya 2 kali dipakai perempuan menolong laki-laki. Dalam berbagai budaya, perempuan dianggap manusia kelas 2. Artinya, dia kurang berharga. Dia hanya embel-embel saja. Dalam budaya Jawa misalnya, kita dengar swarga nunut, teraka katut, konco wingking, dan seterusnya. Dalam berbagai suku bangsa di dunia ini, juga perempuan kadang-kadang dianggap sebagai makhluk kelas 2. Tidak berhak untuk menentukan apapun dalam kehidupan keluarganya. Padahal Allah sendiri menyebut dirinya eser, a helpmeet untuk manusia. Jadi konotasi istilah helpmeet itu bukanlah
penolong dalam pengertian hanya embel-embel atau seseorang yang tugasnya hanya membantu saja. Lebih ke arah mitra bagi pria. A help yang disebutkan dalam bahasa Inggris itu adalah penolong, dan meet adalah sesuatu yang bertemu dengan kebutuhan yang ditolong. Jadi helpmeet yaitu seorang yang menolong, yang dibutuhkan, yang cocok dengan kebutuhan orang yang ditolong. Tindakan menolong itu bukan sesuai dengan keinginan kita, tetapi sesuai dengan kebutuhan orang yang kita tolong. Jadi prakarsa memberi seorang yang cocok, yang dapat menolong Adam, itu datang dari Allah sendiri. Itu adalah pokok pikiran pertama, penolong yang sepadan. Adam ada bersama-sama dengan binatang-binatang, tapi yang cocok kebutuhannya dengan kebutuhan Adam adalah seorang perempuan yang kemudian dianugerahkan Allah kepadanya. Yang kedua, yaitu memenuhi kewajiban. Di dalam 1 Korintus 7 ayat 3 dikatakan, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Dalam King James Version dikatakan, let the husband render unto the wife due benevolence, and likewise also the wife unto the husband. Memenuhi kewajiban atau due benevolence. Oveilo, due dalam bahasa Inggris berarti to owe something, meminjam sesuatu. To be in debt for, atau berhutang. Istilah itu berarti kita berhutang seumur hidup terhadap pasangan kita. Benevolence atau eunoia berarti goodwill atau kindness, keinginan berbuat baik atau kebajikan. Menurut ayat-ayat ini, kita sebenarnya berhutang untuk berbuat baik pada pasangan kita seumur hidup kita. Dengan siapapun kita menikah. Ekstasi dari pernikahan itu, artinya kegairahan pernikahan itu sendiri akan pudar kalau dasarnya hanya pengalaman jatuh cinta atau karena kebutuhan seksual. Kasih kita harus bersifat volisional, bukan emosional. Hanya bertemu dan kemudian bertumpu pada perasaan itu sendiri. Kebutuhan pria dan wanita yang menikah sangat tergantung pada masyarakatnya, budayanya, apa yang dianggap baik oleh komunitasnya. Ternyata pria dan wanita berbeda dalam mengolah informasi yang masuk dalam pikirannya. Pria lebih cenderung menggunakan logika, sementara wanita lebih banyak menggunakan emosinya. Pria lebih cenderung menggunakan data, wanita lebih mempergunakan intuisinya. Bagi pria yang terpenting adalah dihargai, sementara bagi wanita yang terpenting itu dikasihi. Pria merencanakan jauh ke depan, sementara wanita berpikir hal-hal yang paling dekat. Biasanya, tapi tentu ada pengecualian. Pria biasanya fokus melakukan sesuatu, sementara wanita perhatiannya lebih menyebar. Pria suka bicara lugas, sementara wanita suka memberi isyarat tentang apa yang dia inginkan.
Kita sebenarnya berhutang seumur hidup untuk memenuhi kewajiban kita kepada pasangan kita. Setiap periode dalam kehidupan punya kebutuhannya sendiri. Kebutuhan waktu kita berusia 30 tahun mungkin sangat berbeda dengan kebutuhan waktu kita sudah berusia 70 tahun misalnya. Bila terjadi konflik di tengah keluarga, jadikanlah konflik itu sarana untuk saling memahami, karena kita dibesarkan di keluarga masing-masing yang jauh berbeda satu dengan yang lain. Lepaskan pengampunan bila pasangan Anda tidak sempurna, sama seperti Anda juga tidak sempurna. Waspadalah terhadap gejala-gejala merenggangnya hubungan dalam keluarga, khususnya dengan pasangan kita. Misalnya, pasangan kita lebih suka berada di luar rumah, tidak kerasan tinggal di rumah. Pasangan kita tidak pernah lagi mengemukakan perasaannya, karena setiap kali mengemukakannya, mungkin kita mengecamnya, dan dia merasa harus sangat berhati-hati berbicara di rumahnya sendiri. Juga mungkin tidak ada lagi hubungan romantis antara Anda dengan pasangan Anda. Kleine Bell berkata, menuliskan, spiritual growth is the key to all human growth. Bertumbuhnya spiritual seseorang adalah kunci dari semua pertumbuhan. Perbaikilah hubungan kita dengan Tuhan, maka itu akan memancar di dalam hubungan kita dengan sesama. Yang paling merasakan adalah pasangan kita. Dan setiap orang membutuhkan untuk dikasihi, dihargai, merasa nyaman berada di dalam keluarganya, terkhusus lagi bersama dengan pasangannya. Selamat menikmati hari-hari bersama dengan keluarga Anda, khususnya dengan pasangan Anda. Jadilah penolong yang sepadan bagi para wanita. Hargailah suami Anda, dan bagi suami-suami, kasihilah istri Anda, sementara kita masih diizinkan untuk hidup dalam keluarga kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk keluarga demi keluarga. Biar Engkau sendiri yang akan berada di tengah keluarga kami, sehingga kami dapat menemukan hidup kekeluargaan yang harmonis, yang indah, di mana kami merasa nyaman berada di dalamnya. Bila ada konflik yang terjadi, bila ada kesalahpahaman, Tuhan, kami mohon Engkau mengintervensi keluarga kami dan memulihkan hubungan kami dengan pasangan kami dan juga dengan anggota keluarga yang lain. Berkatilah keluarga-keluarga kami, supaya kami menjadi keluarga-keluarga yang kokoh di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.